Shalom, jumpa lagi di Klapo Sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menikmati santapan rohani sebagaimana kita berada dalam minggu-minggu kesengsaraan. Supaya tetap iman kita bertumbuh kokoh, tidak memiliki kebimbangan dan keraguan-raguan, maka kita perlu untuk membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, di saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami ada dalam minggu-minggu kesengsaraan. Kami kembali mengenang tentang satu peristiwa yang menggemparkan dunia. Putramu Yesus Kristus yang adalah seorang raja yang tidak berdosa, tidak bersalah. Ia harus menjalani penderitaan dalam suatu pengorbanan untuk menebus akan dosa-dosa kami. Maka kami tetap mau membaca firman dalam satu santapan rohani yang memberikan kami kekenyangan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai pada ayatnya yang ke-17. Dengan perikop pembacaan, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, ayatnya yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Kita tetap mau menikmati firman Tuhan yang selalu mau menghidupkan saya dan menerangi setiap langkah-langkah kehidupan perjalanan saya dan jemaat sekalian. Sahabat Klafos yang Allah kasih dan cintai, dari pembacaan ini diberikan tema ciri-ciri orang merdeka. Untuk kita mengetahui tentang bagaimana kita menjadi orang merdeka, maka terlebih dahulu kita perlu untuk mendengar tentang suatu nasihat dari surat Petrus yang menyatakan kepada kita bagi umat-umat yang perlu untuk tunduk kepada setiap pemimpin-pemimpin yang berada dalam dunia ini. Kalau pada ayatnya yang ke-13 dia menyatakan kepada kita harus tunduk kepada raja-raja pemegang kekuasaan, wali-wali yang diutus, di mana ini suatu tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka untuk mereka jalankan, di mana kita sebagai masyarakat, sebagai umat-umat Tuhan yang pantas dan wajar, kita harus turuti dan melakukan setiap aturan demi aturan yang berasal dari dunia, itu juga adalah berasal dari Allah. Apabila ketika setiap orang tidak menjalankan sikap atau melakukan perintah-perintah itu, ketika ia lewati dengan setiap perbuatan demi perbuatan yang sangat mengecewakan akan hati sesama dan juga mengecewakan akan hati Allah, maka secara hukum dunia ia harus menjalani sesuai dengan kepercayaan yang Allah telah berikan kepada mereka yang adalah sebagai pemimpin demi pemimpin. Bahkan khususnya kalau kita melihat lebih banyak condongnya dalam memberikan satu hukuman itu adalah berasal dari pihak keamanan yang dimana kita akan melewati hukuman tersebut. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan Allah kita untuk kita menjadi umat kepunyaannya dan kita tidak mengalami hukuman yang berasal dari Allah. Karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan kehidupan dia, baik di dunia ini maupun juga di sorga. Jadi hukuman itu bukan hanya berasal dari dunia saja, tetapi hukuman itu juga berasal dari Tuhan. Ketika kita menjadi umat yang tidak setia di hadapan Tuhan, umat yang suka melawan, umat yang tidak melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, maka kita akan dihukum
sebagaimana kita diminta untuk suatu pertanggungjawaban sesuai dengan setiap perbuatan kita. Baik dari tutur kata kita, sikap tingkah laku kita, Allah mengenal setiap kehidupan saya dan jemaat. Maka kita harus perlu untuk belajar takut kepada Tuhan. Karena ketika kita belajar takut kepada Tuhan, itu berarti kita menanggalkan setiap kehidupan kedagingan kita, sifat-sifat keduniawian yang sepantasnya dan sewajarnya untuk kita lepaskan, tidak perlu untuk menempel dan tinggal ada dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi mereka yang mau menanggalkan setiap keinginan-keinginan dagingnya, yang mau menanggalkan setiap kehidupan yang berbaur dengan dosa, berarti dia dikatakan sebagai umat yang akan memiliki suatu kemerdekaan. Berbuat baik, kita akan dikatakan sebagai umat-umat yang disenangi oleh sesama maupun juga Allah sangat menyenangi akan kehidupan saya dan jemaat. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Suatu maksud dari kalimat ini, kita ada dalam suatu tatanan jalan kebenaran. Jangan kita menjadi umat yang menyatakan bahwa saya sebagai orang Kristen, saya adalah orang yang rajin beribadah. Tetapi di balik semua keaktifan dan ucapan dia sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kenyataan kehidupannya, ia sangat jauh daripada Tuhan. Itu berarti dia hanya sebagai dia menggunakan topeng di depan sesamanya bahwa dia adalah umat Tuhan, tetapi kenyataan kehidupan yang sangat jahat dan jauh daripada Tuhan. Orang-orang yang seperti begini merupakan orang-orang yang mereka akan dapat hukuman yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Berarti mereka dikatakan sebagai orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang sangat bodoh. Tetapi orang yang memiliki kemerdekaan, mereka yang senantiasa akan kehidupan mereka itu menyenangkan akan hati sesama dan juga menyenangkan hati Allah. Hidup orang merdeka selalu saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, bahkan juga tunduk di bawah otoritas Allah. Orang merdeka, kehidupan dia sudah tidak lagi melakukan setiap kejahatan demi kejahatan, tapi hidupnya takut dan takut hanya kepada Allah. Sudahkah jemaat sekalian hidup dalam kemerdekaan? Marilah miliki kemerdekaan. Kalau mau merdeka, hidup tidak susah, hidup tidak menderita, maka kehidupan ini sepenuhnya sepantasnya serahkan kepada Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai sumber segala-galanya yang sanggup dan mampu memberikan jawaban yang pasti bagi saya dan jemaat sekalian. Disitulah kita mendapati kemerdekaan. Kita diangkat dari lumpur kemiskinan, kita diangkat dari lumpur kesusahan, lumpur penderitaan, kita dibebaskan dari setiap belenggu sakit penyakit karena kita mau berjalan mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan jemaat. Jangan kita berjalan meminta Tuhan harus menginginkan setiap apa yang saya inginkan, tapi kita berjalan dengan mempertanyakan, Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam kehidupan saya ini. Maka di situ kita dipimpin dan dituntun, kita dibentuk. Walaupun mengikut Kristus ada penderitaan, ada kesusahan, tapi di balik penderitaan dan kesusahan itu ada berkat. Karena Dia yang menciptakan saya dan jemaat, Dia mengerti setiap kebutuhan saya dan jemaat, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan jemaat. Kemerdekaan kita akan miliki dalam kerajaan sorga kelak nanti, tapi biarlah kemerdekaan itu kita miliki dalam dunia ini. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan suara Tuhan. Ajarilah kami untuk memiliki kemerdekaan. Ciri-ciri orang yang merdeka, kita harus takut kepada Engkau Tuhan, tunduk di bawah otoritas-Mu Bapa, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, dan kita menanggalkan setiap kehidupan duniawi. Kita tetap hanya mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Allah. Supaya kami tetap dibentuk, Tuhan tolong kami sekalian, sehingga kami menjadi umat-umat yang merdeka. Kemerdekaan bukan hanya kami miliki secara rohani saja, tetapi secara jasmani hidup yang ada dalam dunia ini dapat kami miliki, di mana Tuhan membebaskan kami dari setiap
lumpur kemiskinan, lumpur kesusahan, lumpur penderitaan, kami ada dalam suatu kemenangan. Itulah kami dikatakan sebagai umat yang menang, umat yang merdeka, karena kami selalu hanya bersandar kepada Engkau saja Bapa. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu hanya menaruh iman, harap dan kasih sepenuhnya di hadapan-Mu. Tuhan memberkati channel Klavos Sukacita yang tetap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tuhan memberikan suatu pengembangan dalam pelayanan, tetap maju, sukses dalam menjalankan pelayanan, mengabarkan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini lewat channel Klavos Sukacita. Tuhan juga memberkati para pelayan-pelayan, Tuhan berikan mereka hikmat, kuat dan sehat, tetap dalam suatu tanggung jawab yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mengabarkan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati para kru yang tetap sukacita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa, terima kasih, berkatilah setiap keluarga yang mengambil bagian dalam menopang pelayanan ini. Biarlah mereka tetap merasakan berkat Tuhan tercurah dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami tetap menantikan kemerdekaan yang Tuhan berikan dan nyatakan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.